orang-orang Arab mengenal itu, karena orang-orang Arab Makkah khususnya sebelumnya itu mereka sudah mengenalnya dari siapa? Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi istilah Allah itu bukan new branded, bukan merek baru, tapi merek yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan, diwahyukan kepada para nabi dan rasul yang terdahulu. Nah, kemudian apa bedanya? Itu. Ini kalau bahasa kitanya, ya, brand Allah itu sudah dikenal oleh orang-orang Arab jahiliyah, ya, dengan yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad itu beda konten, beda isi, ya, beda isi. Kenapa beda isi? Karena kalau yang Arab jahiliyah, ya, diksi Allah, terma Allah itu kontennya politeistik, gitu. Kontennya politeistik. Sementara diksi Allah, terma Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu kontennya adalah monoteistik, ya. Jadi beda. Nah, dari sana kemudian kita paham jelas ada perbedaan. Kalau dulu orang-orang Arab jahiliyah itu politeistik, dalam anggapan mereka yang menciptakan langit dan bumi betul Allah Subhanahu wa taala, tapi yang ngurusi, ya, yang ngerawat, yang ngelola itu bukan Allah. Ya, siapa? Kalau buat orang-orang Arab jahiliyah, ya yang kita kenal dengan Tuhan-Tuhan, patung-patung berhala yang gede-gede itu. Ada Latta, Uzza, Hubal, Manat, dan yang lain-lain. Ya. Ini mereka anggap, ya, orang-orang Arab jahiliyah beranggapan bahwa patung-patung berhala yang mereka sembah itu adalah manifestasi dari para pengelola kehidupan di semesta raya, termasuk yang mengelola urusan-urusan mereka, ya, mengelola urusan-urusan mereka. Sebab dalam anggapan mereka orang-orang Arab jahiliyah, orang Arab itu jumlahnya saat itu lumayan banyak, ya. Tiap orang itu punya banyak problem, punya banyak persoalan, punya banyak urusan yang harus dibereskan, ya. Maka kalau yang ngurusi kepentingan dan keperluan manusia itu tunggal, satu orang, satu entitas saja, itu tidak make sense buat orang Arab jahiliyah. Nggak mungkin, ya, urusannya banyak, orangnya banyak, masa dikelola oleh satu orang, itu nggak make sense buat mereka. Makanya kemudian mereka orang-orang Arab jahiliyah itu meyakini, mempercayai bahwa patung-patung berhala mereka itu yang mereka sembah, yang mereka duplikasi, ya, yang mereka sembah, yang mereka duplikasi, bahkan mereka bikin sedemikian lentur bahan material pembuatan Tuhan-Tuhan mereka itu. Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari tepung, ya, roti dan lain sebagainya. Itu dalam kerangka memenuhi cara berpikir mereka, urusan manusia banyak, manusianya banyak, maka harus didistribusikan pengelolaannya kepada manifestasi
Tuhan-Tuhan itu dalam bentuk dewa-dewa, dalam bentuk patung-patung berhala yang mereka sembah. Ya, nah ini yang menjadikan orang-orang Arab ketika ditanya tentang Allah, ya, ketika diperkenalkan Allah oleh Nabi Muhammad, itu mereka tidak merasa asing, ya, tidak merasa asing. Tapi ketika masuk ke dalam lagi tentang konten dari Allah itu, baru kemudian ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok, perbedaan yang sangat kontradiktif, ya. Di mana ketika Allah yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad itu adalah Allah yang ahadus somad, Allah yang tunggal, Allah yang tempat bergantung, Allah yang esa la syarikalah, Allah yang tidak ada sekutu, Allah yang tidak punya mitra, ya, Allah yang tidak punya kawan, Allah yang tidak punya teman dan lain sebagainya, ya. Nah, ketika itu terjadi benturan konsepsi antara Allah yang dimaksudkan oleh orang-orang Arab jahiliyah dengan Allah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kemudian satu yang dijelaskan, ya, satu yang dijelaskan itu oleh Nabi Muhammad terkait dengan bagaimana kok mereka mau, supaya mereka mau menerima konsep Allahu ahadus somad, Allahu la syarikalah dan lain sebagainya, itu oleh Nabi Muhammad diibaratkan. Karena pada saat itu masih ada perbudakan, masih ada hamba sahaya, ya, masih ada perjualbelian manusia dan lain sebagainya, sehingga ketika manusia-manusia diperjualbelikan itu dijadikan tamsil, dijadikan ibarat, percontohan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata kepada orang-orang Arab itu, jika seandainya ada seorang budak, gitu. Budak ini diciptakan, budak ini dibeli sama tuannya. Kemudian budak ini siap menerima perintah, ya, siap bekerja, siap melaksanakan tugas. Persoalannya kemudian bos juragannya itu ternyata banyak, satu sama lain tidak akur. Umpamanya kata bos laki-lakinya itu di waktu jam 8 teng, umpamanya. Budaknya itu disuruh untuk ngasih makan onta. Di waktu yang bersamaan kemudian nyonyanya itu nyuruh si budaknya tadi untuk untuk nyari kayu bakar, gitu kan. Di waktu yang bersamaan anak bosnya itu umpamanya nyuruh si budak tadi untuk ngajak main-main kuda-kudaan umpamanya dan lain sebagainya. Nah, tentu ini membuat pusing si budak tadi, gitu kan. Nah, itu yang kemudian dijadikan tamsil oleh Rasulullah SAW sama, ya. Kalau umpamanya ada manusia yang punya Tuhannya banyak, maka dia pada momentum tertentu akan mengalami kebingungan seperti itu tadi, ya, akan mengalami problematika instruktif, gitu kira-kira. Ini siapa yang harus diikut? Belum lagi umpamanya kalau dalam konsep ilmu kalam, ya, ilmu kalam ahli sunnah wal jamaah, ya, umpamanya dalam kitab-kitab kecil, contoh umpamanya
kitab Kifayatul Awam, kitab Tijan Ad-Daruri, dan yang sejenis-sejenisnya. Itu kalau umpamanya konsep Tuhannya banyak, maka akan melahirkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama nanti, ya, umpamanya taruhlah minimal kita sebut tadi ada 3 Tuhan, ya, umpamanya konsep orang Arab jahiliyah. Atau kalau mereka kan tadi banyak menyembah patung-patung berhala, ya. Itu kalau umpamanya Tuhan Manak berkehendak A, Tuhan Hubal berkehendak B, Tuhan Lata berkehendak C, Tuhan Hubal berkehendak D. Maka pada satu titik krusial, pada satu titik problem tersebut akan ada 4 kehendak. Akan ada 4 irodah. Ya. Kalau ada 4 irodah, maka tidak mungkin, ya, di saat yang bersamaan, di waktu yang bertepatan, pada persoalan yang tunggal itu, irodah dari keempatnya itu akan tanfiz. Irodah dari keempatnya itu bisa terimplementasi. Pasti dari keempatnya itu satu yang terimplementasi, sementara 3 yang lainnya tidak implemented. Nah, kalau begitu maka ada persoalan konsepsi. Kalau umpamanya irodah Tuhan, taruhlah yang B, C, dan D tidak implemented, maka berarti ada al-ajju. Yang bersangkutan berarti lemah. Kalau lemah, ya, tidak ijad, tidak tanfiz, maka tentu menjadi persoalan di sana. Ya, masa kok Tuhan tidak berkehendak, masa Tuhan tidak bisa mewujudkan kehendaknya. Ya, kalau begitu umpamanya jangan jadi Tuhan. Kalau tidak mampu mengakselerasi kehendaknya, jangan jadi Tuhan. Gitu. Ya, kalau kayak kita makhluk pantas umpamanya pengennya A, dapatnya B, ya namanya juga manusia, ya namanya juga makhluk. Nah, jadi oleh karena itu ini yang yang menjadi catatan kita terkait dengan Allah ini. Nah, justru ketika muncul Ar-Rahman, ya, Asmaul Husna Ar-Rahman, itu orang Arab nanya, "Ma huwa Ar-Rahman?" Apa Ar-Rahman itu, wahai Muhammad? Sahabat juga nanya, apa Ar-Rahman itu, wahai Kangjeng Rasul? Karena dalam perbendaraan diksi kata orang Arab jahiliyah itu tidak ada kata-kata Ar-Rahman. Tidak ada itu. Tidak dikenal banyak, ya. Walaupun kalau umpamanya orang sekarang itu bisa menelusuri Ar-Rahman itu manbaknya, masdarnya, sumbernya itu kan dari rohima, ya. Tapi kalau dalam diksi orang Arab jahiliyah, termasuk dalam pemahaman para sahabat juga nggak dikenal Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman itu? Allah yang maha pengasih. Allah ngasih kepada semua makhluknya. Bedakan tanpa mengenal rasis lah kira-kira. Tanpa mengenal yang beribadah kepadaku, yang nyembah kepadaku, yang ini yang tidak menyembah. Tidak. Ar-Rahman itu sifat Allah, ya, asma Allah yang menunjukkan Allah memberi kepada siapapun makhluk yang ada di dunia ini. Allah beri, ya, tanpa pandang bulu. Allah kasih tanpa pandang bulu. Umpamanya kalau kita lihat Allah memberikan udara atau oksigen kepada kita semuanya. Mau yang rajin ibadahnya,
mau yang kafir, mau yang tukang maksiat, itu dikasih semuanya sama Allah Subhanahu. Nggak ada umpamanya oksigen atau udara itu, oh ini hanya disiapkan untuk orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak bisa bernafas. Itu tidak ada. Allah kasih semuanya. Allah kasih umpamanya sinar matahari, ya Allah berikan. Yang mau beriman dikasih, yang maksiat diberi, yang kafir juga disuplai sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau umpamanya terkait dengan di sinar matahari itu vitamin D katanya kan. Nah, itu kan justru yang tahu makna penting dari sinar matahari itu justru awalnya bukan dari orang-orang muslim penelitian. Ya, Allah kasih semuanya, tidak jadi soal. Allah kasih rezeki di dunia ini, orang yang rajin bekerja ibadah, ya itu dikasih rezeki sama Allah. Orang yang tidak rajin ibadah, ya kalau dia getol giat dikasih. Makanya dahulu pernah ada ada cerita zaman dulu. Katanya ada dua orang yang bermata pencahariannya mancing, ya bukan mancing keributan, ini mancing ikan betulan, ya. Ada orang yang mancing, yang satu orangnya suka maksiat, suka berdosa, jarang sholat, jarang ibadah, ya bahkan ada yang menyebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali dia lempar kailnya, mata pancingnya itu lempar ada ikannya, lempar dapat. Sementara orang yang beriman gitu untuk mengambil mata pencahariannya dari ikan itu sekali ngelempar itu berjam-jam bisa nggak dapat, ya bisa nggak dapat. Nah, ternyata dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak beriman, yang tidak beribadah, yang tidak taat kepada Allah itu diberi oleh Allah istidraj, ya. Sementara yang beriman tidak diberi supaya belajar bersabar dan lain sebagainya. Terkadang Ar-Rahmannya seperti itu kalau di dunia. Ya. Dan terakhir Ar-Rahim. Ar-Rahim itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kasih sayangnya di akhirat nanti hanya untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang suka ibadah, orang-orang yang beriman, umpamanya ya. Dalam surat Al-Baqarah itu kan innalladzina amanu walladzina hadu wassabiina, ya wa man amila, ya barang siapa yang beriman dari mereka billahi wal yaumil akhir wa amila sholihah dan beramal soleh falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi surga itu nanti hanya diperuntukkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir serta beramal soleh. Sederhana kalau mau masuk surga, ya. Oleh karena itu khususnya para siswa dan siswi semuanya, Ananda semuanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa terus untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa terus belajar sehingga kemudian kita semua bisa untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, juga bisa mengamalkannya, yang ujungnya mudah-mudahan kita semuanya nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Saya kira demikian yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini ada berapa orang nih, Bu Novi? Mana cara tahunya nih?
39. 39, Masya Allah, luar biasa. Mungkin karena kemarin libur Iya. panjang. Ini apa? Hujan, musim hujan. Kelas berapa ini? Ada yang hafal mantra dari Bapak enggak nih? Kayaknya cewek Ya, semua, kan kelas apa 10 putri ini. semua ini ya? Banyak. Belum pada tahu. Kelas 11. Kelas 11 ya. Waduh, belum pada Kelas tahu. 10, Nih. Kelas 12 pada tahu itu. Ada Bapak kelas Oji. 12. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Nanda semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pamit, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.